Halo seluruh, selamat datang di channel Diva Mancing. Oke, pada video kali ini saya mau ngebongkar ini rel, yaitu ada Kasking Zephyr yang bertipe clicker. Di sini saya mau ganti itu soalnya udah pernah kecebur ini lur untuk rel ini. Jadi saya mau ganti bagian grease di dalamnya. Sekalian kita review bagaimana bagian dalam dari Kasking Zephyr klik ini. Yuk. Sebelumnya pertama-tama kita siapkan wadah dulu ya guys ya, biar tidak karat-karit. Oke, yuk mari kita bongkar dulu bagaimana bagian dalamnya ini. Oke, yuk kita mulai dari bagian handle. Ingat teman-teman, ini putarannya harus, ketika untuk buat lepas putarannya itu harus searah jarum jam untuk membuka, dan menutupnya itu melawan arah jarum jam untuk membuka searah. Oke. Nah, kemudian hati-hati teman-teman ketika melepas bagian bautnya ini, karena pada bagian dalam start dragnya ini dia terdapat sebuah per. Di awas nanti jangan sampai terlepas ya. Ini dia terdapat washer bagian handlenya, ini warna putih. Kemudian ini start tracknya. Oh ya, hati-hati di bagian sini itu terdapat satu buah ball bearing kecil banget di bagian sininya. Itu fungsinya untuk membunyikan clicker bagian drag start. Ini dia, kecil sekali. Bagian sini nanti ada start track ya, seperti ini. Dan ini per yang saya maksud tadi, awas jangan sampai hilang. Kemudian di sini ada bagian pengeremannya. Kemudian kita buka bagian side cover. Oke, pada bagian sini ada baut. Kita buka dalam. Sekarang side cover. Oke, ketika sudah terbuka semua bautnya ada, oh maaf kurang satu. Nah, ketika udah semua terbuka, kita buka bagian sininya dulu. Oke, ada baut. Setelah baut ada laser 1, 2, 3 lapis susun washer sebelah sini. Oh maaf, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lapis washer di sebelah sini. Oke, dan kita ambil kan ya, ya teman-teman bisa lihat sendiri di sini, dia sangat kering sekali untuk di rel kasking ini. Tapi emang di kaskingnya, di bagian manual booknya itu emang kita itu nggak perlu ngasih banyak-banyak sih grease-nya. Untuk regrease rel ini saya menggunakan DND, karena di sini dia menggunakan bahan lithium, dimana kalau di kaskingnya ini rel maksud saya di original grease kaskingnya ini dia menggunakan bahan lithium ketemu lithium, jadi dia match atau pas. Saya menggunakan ini. Kemudian untuk di bagian sini ada bearing. Oke, ini bagian bearing menahan putaran dari handle. Kemudian ada roller bearing. Oh, kotor kabeh ya Allah. Ya, roller bearingnya kita ambil bagian ininya dulu. Main gear kita keluarkan seperti ini. Oke,
pada bagian main gearnya di sini dia udah terdapat drag washer untuk di bagian belakang docking. Ini dia, pakai carbon tag seperti ini. Kemudian untuk bagian sini, awas teman-teman jangan sampai salah memasangnya. Pertama ada bagian ini key washer 1, oke. Kemudian di bagian sini, nah ini adalah klikernya lur, kliker yang membuat rel ini bunyi. Kemudian ada drag washer, ada terbuat dari karbon. Kemudian ada gigi dari membunyi kliker rel. Oke, dia seperti ini. Ada drag washer lagi dari karbon. Kemudian yang terakhir ada key washer. Key washer, kemudian ada drag washer lagi. Jadi totalnya dia di sini ada 4 buah drag washer yang menggunakan karbon seperti ini lur. Oke, ada 4. Bagian yoke kita ambil, dia menggunakan bahan beras. Ini plastik yoke-nya. Ada 2 pair seperti rel-rel bed casting pada umumnya. Dapat 2 pair penahan bagian yoke. Yoke, ini yang bagian yoke. Kalau rel bunyinya kasar, teman-teman cari ininya aja, bagian yoke. Oke, untuk komponennya di sini untuk harga 700.000 kenapa cuma sedikit banget ya? Nggak tahu lah ya. Pinion gearnya ini dia udah pakai brush. Di bagian main gear juga pakai brush. Main shaftnya juga udah pakai bahan brush. Ini warnanya agak cukup gelap ya lur, kelihatan ya untuk bahan brushnya seperti itu. Dan untuk bagian docking ini maksud saya di tambarnya maaf terbalik. Nah, untuk tambarnya di sini dia udah di cover pakai metal atau besi. Di sini ketika pencet itu kan langsung tertahan, dan ini tahanannya itu pakai besi dia, meskipun plastik tapi udah di cover pakai besi seperti itu ya. Untuk di harga 700.000-an 700-800 ribuan cukup memuaskan sih. Oh ya, untuk di bagian sininya ini apa namanya, bagian tension knob. Tension knob-nya di sini dia tidak tergabung langsung dengan bagian spool. Biasanya itu bagian spoolnya itu nyambung ke bagian sini nih. Tapi ini masih ada as seperti ini untuk mengatur bagian tension knob-nya. Seperti itu. Overall untuk bahannya di sini untuk bagian pengereman dia udah menggunakan carbon tag 4 lapis. Kemudian ada bearing stainless steel ball bearing. Maaf, saya lupa menyebutkan. Jadi di tangan saya ini ada 1 ball bearing. Kemudian di bagian tutup side cover juga ada 1. Di bagian spool juga ada 1 buah ball bearing. Kemudian pada bagian penahan pinion gear juga ada 1. Kemudian pada bagian tension knob juga ada 1 juga. Dan yang terakhir pada bagian belakang ada 1 ball bearing di bawah gear plastik ini lor. Dan ada plus 1-nya itu roller bearing. Jadi benar ya, 6+1 untuk bearingnya. Oke. Kemudian ada brushnya ini bagian main gear. Dia sangat ringan lor, meskipun terbuat dari brush. Oke.
jelasnya ada di main gear, pinion, sama bagian as main gear. Kemudian bagian sini lebihnya itu ada di bagian dop, dia sudah dilapisi dengan metal, dan metalnya ini cukup tebal lor. Ini ya, seperti itu. Dan kenapa ini bisa sangat ringan sekali ya, karena part-partnya ini nggak ada yang berat sama sekali pak. Ini seperti itu. Selanjutnya untuk bagian bodinya ini dia udah menggunakan karbon, side covernya juga sudah karbon, oke. Bearing stainless steel. Untuk di harga segitu menurutku ini worth it sih lor. Ya meskipun grease-nya di sini dia cukup medit ya, kering loh sampean. Oke, saya akan bersihkan bagian-bagiannya ini, kemudian saya akan re-grease. Oke, sekarang untuk tahap pemasangannya, saya akan grease. Oke, grease dulu di bagian cover. Kemudian sini kita ratakan lagi. Kemudian oke, kita pasang dari bagian docking dulu. Pemasangannya ini arahnya itu ke belakang seperti ini. Oke, ini dulu satu, kemudian kita kasih grease, kita pasang seperti ini. Urutannya gear, docking, kemudian carbon tag, dan kita kasih ini main gear. Sebelum itu kita pasang dulu yoke, bagian yoke-nya ini. Where is the yoke? Oh, ini dia yoke-nya. Bagian pinion gear kita kasih juga. Itu posisinya dia nanti seperti ini. Oke, seperti puzzle. Jadi posisinya dia seperti ini, kita pasang. Dus. Oke, lalu kita masukkan seperti ini loh. Nah, oke. Kasih grease. Oke, kemudian kita pasang main gearnya tadi. Pasang main gear seperti ini. Setelah kita grease tadi, kita pasang. Oke. Kita kasih bagian dalamnya. Kemudian carbon tag satu. Kita grease sedikit. Oke, kemudian bagian ini kita pasang bagian key washer yang flat, nggak ada apa-apanya ini ya. Kemudian diikuti dengan carbon tag lagi. Oke, kemudian yang bagian geriginya ini loh. Oke. Carbon tag lagi bagian sini. Nah, kemudian ini jangan sampai keliru lor. Oke, ini yang ada pengait ini. Oke, ini berada di bagian bawah. Kemudian ini kan ada yang sandatan sama yang ini flat. Nah, ini nanti seperti ini lor. Jadi yang kopel ini kita masukkan ke dalam sini.
jadi dia pas. Jadi setelah udah pas, kita masukin ke dalam sini bagian main gear seperti ini susunannya lur, dan kita kasih grease dikit aja. Oke, udah. Nah, setelah udah seperti ini, selanjutnya untuk pemasangan bagian one way itu pokoknya yang ada cekungannya ini, kan ini ada yang flat, ada yang bercekung seperti ini. Tuh, ini kan flat yang di bawah, dan yang di atas ada kayak cekungan dikit. Nah, itu yang ada di bagian atas. Dan jangan pernah memberikan grease pada bagian roller bearing seperti itu, karena nah ini nanti putarannya ke belakang ini loh. Jadi kalau udah ke belakang gini berarti dia udah benar seperti itu. Kemudian setelah kita memasang bagian sini, sebentar saya ratakan grease-nya di bagian sininya ini. Nicely done. Oke. Kemudian kita pasang bagian bearing. Ini setelah kita udah tetesin pakai minyak oli, jangan pakai grease ya, pakai oil, soalnya ini tertutup. Dan kita taruh bagian sini. Oke. Lalu kita udah pasang bagian pernya, dan kita ambil bagian sini, kita tutup. Nah, untuk menutupnya ini pastikan bagian ini kayak besi ininya masuk ke dalam bagian pinion gear yang ada di sini. Oke. Cari yang pas. Nah, seperti ini. Udah masuk, kita dorong. Dan kita kunci pakai baut. Bautnya itu yang warna hitam ya lur, untuk yang bagian luar. Kemudian untuk yang di dalam sini kita pakai baut yang putih. Kemudian kita pasang bagian spacernya. Yang pertama-tama yaitu yang ada shape atau kayak gini bentuknya, kita masukkan pertama. Kemudian saat yang enggak ada bentuknya, 1, 2, 3, kemudian tutup dengan yang ada shape-nya kayak gini. Kita ambil bagian sini. Posisinya dia seperti ini. Ini yang ada lubangnya itu di sebelah luar, menghadap luar, untuk menahan bagian pernya ini. Jadi pernya bisa masuk ke dalam seperti itu. Oke. Kemudian kita pasang bagian sininya. Yang tadi di sini udah ada bearing kecil. Lepas dulu aja biar kelihatan ya bearingnya itu. Nah, ini bearingnya sangat kecil sekali, rawan hilang. Nah, ini posisinya nanti di sebelah sini. Itu kan ada yang warna putih. Nah, itu di sana. Kita taruh di sebelah sana. Oke. Dan kita tutup pakai yang putih-putih ini. Nah, itu untuk yang ada geriginya yang menghadap ke dalam sini. Ini kan bergerigi ya, kita taruh di dalam sini seperti itu. Kemudian kita pasang bagian handle seperti ini, kita tahan, ambil penutup. Nah, putarannya harus melawan arah jarum jam untuk mengunci ke dalam. Kunci.
Oke. Oke, mantap. Udah. Makin halus, Pak. Yoi. Oke, itu saja video saya tentang bagaimana cara untuk merecrease rel Kasking Zephyr ini lor. Terima kasih sudah menonton. Saya Miftah Farid. Keep fishing fun. Thank you.